Kenapa lengket begini? Ya, tuh kenapa lengket begini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Nih, kalian lihat nih produk-produk dari owner-owner skincare yang flexing. Lihat kualitas produknya seperti apa. Ini bukannya rakyat dibohongin. Harganya mahal, kualitasnya nggak ada. Kok bisa produk itu menjadi produk karet? Itu didiemin aja begitu, apalagi kalau misalnya ditaruh di wajah. Saya mbak, saya mau nyinyir, terserah saya, mulut-mulut saya. Saya yang dibully, saya yang dibenci. Jangan ngurusin hidup saya mbak. Hidup saya udah tenang, udah enak, udah happy. Netizen daripada ngatur saya, mendingan atur diri masing-masing. Saya ngurusin orang, saya dapat duit sayang. Kamu ngurusin saya dapat apa? Dapat sebel, emosi, dengki, darah tinggi, kolesterol naik, hipertensi, darah rendah. Yang harusnya jadi tersangka itu kamu mbak, kok malah orang yang dituduh, playing victim banget. Bukannya tobat, malah cuci darah. Biar apa? Biar kelihatan suci. Padahal tangan masih bau dosa. Udah bikin ulah, pas ke gap pura-pura korban. Mainnya sih bagus, skenario-nya aja yang jelek. Logikanya gini, kamu yang maksa buat ketemu, kamu yang mau bayar, tiba-tiba merasa tersakiti biar dapat simpati. Sesekali jadi manusia yang sadar salah gimana? Main drama boleh aja, tapi jangan lupa, penonton makin pinter dan kalian bukan aktor Hollywood. Tahu dong siapa yang kayak gini. Kenapa shy? Kecewa ya. Hari ini ternyata targetnya meleset. Kecewa begitu berat ya Shay. Sudah bermimpi bahwa Anik Mir akan ditinahinan, tapi kecewa berat ya. Kisah lagi ngopi dulu ya. Susah sayang, susah. Nggak segampang itu sayang, nggak segampang itu. Pokoknya buat kalian semua, para korban-korban skincare dari geng ular ini, geng abu-abu ini, gengnya Henny Sagara dan lain-lain, jangan kalian takut untuk speak up. Kalian tagin gue aja, nanti gue repost. Bila perlu kalau kalian butuh bantuan hukum, mau melaporkan, gue siap mensupport. Ya, boleh. Jangan takut, gas, pokoknya gas. Kita harus membuat pinter rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bikin rakyat Indonesia pinter kalau bukan kita doang. Kalau bukan kita yang punya sosial media yang followersnya banyak. Ya, jangan lagi kalian FOMO. Gak usah kalian beli tuh skincare lagi yang dari si geng-geng ular, geng-geng si abu-abu, gak usah. Ya dia aja gak ada yang pakai skincare sendiri karena mereka tuh tahu betul yang mereka jual itu tidak ada manfaatnya. Lebih banyak modorotnya, berbahaya. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang klaim Nikita Mirzani usai ditetapkan sebagai tersangka. Hasil gelar perkara polisi tunjukkan fakta lain. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kenapa lengket begini? Ya, tuh kenapa lengket begini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Nih, kalian lihat nih produk-produk dari owner-owner skincare yang flexing. Lihat kualitas produknya seperti apa. Ini bukannya rakyat dibohongin. Harganya mahal, kualitasnya nggak ada. Kok bisa produk itu menjadi produk karet? Itu didiemin aja begitu, apalagi kalau misalnya ditaruh di wajah. Nggak ngerti lagi nih BPOM kemana. Pak, katanya kita nggak boleh nih review-review. Tapi kok kita rakyat Indonesia sebagai customer ngerasa dirugikan dengan produk-produk yang kualitasnya nggak jelas. Kalian lihat kan Dr. Reza waktu diundang sama DPR, gimana dia cara ngomongnya, seperti orang yang tidak berpendidikan gitu. Ada kata-kata yang seharusnya tidak digunakan dalam forum umum dia gunakan gitu. Jadi ya kalian makin kesini semakin pintar lah netizen Indonesia. Even ada title dokter, belum tentu dia itu ya pintar atau public speakingnya bagus. Jadi makin kesini makin gak percaya aku sama dokter-dokter yang ada di Indonesia. Jadi trust issue, tau gak sih? Hanya gara-gara beberapa orang, segelintir orang
yang kelakuannya ya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Dan kalian jangan lupa juga kasusnya Dr. Richard. Dr. Richard juga bilang kita perempuan hamil, ibu hamil boleh menggunakan retinol, dan itu kesalahan besar sekali. Seorang dokter loh bisa ngomong seperti itu. Jadi kalian warga Indonesia, kalian tahu kan pemerintah tidak di pihak kalian, dan owner-owner juga tidak peduli sama kalian. Jadi makanya kalian harus benar-benar kalau beli produk itu dicek, karena itu tanggung jawab diri kalian sendiri, karena pemerintah pun tidak ada di side kalian. So ya udah, jadi customer yang pinter ya guys, jangan mau lagi tertipu oleh trik-trik marketing. Kalian coba pikir deh, kalian ingat-ingat, setelah skincare ini mencuat, tidak ada lagi kan yang flexing-flexing, pada takut mereka. Coba waktu belum skincare ini mencuat, si Reza itu mau jalan aja dipayungin guys. Kalau kayak udah kayak keranda mayat, lo tau nggak? Keranda mayat dipayungin. Nah. Mau panas mau hujan dipayungin. Baju dipilihin, makan, ada chefnya. Padahal itu bukan chef semua guys, itu yang mayungin dia itu. Nih yang milih-milihin bajunya si Reza Ratu Flexing. Itu tuh adalah karyawan yang ada di kliniknya. Karena kliniknya nggak laku, daripada karyawannya itu nganggur, dijadikanlah seolah-olah dia adalah staff-staff yang ada di rumahnya. Nah yang suka mayungin dia itu bukan ajudan, itu orang biasa, dipakein safari, ya digaji, disuruh mayungin. Udah kenyang. Udah. Kalau udah. Kamu harus panggil kakak Julia, panggil Ami. Aku mau beli, masukin kartu kredit Ami gitu. Cepet, nak. Iya. Mau beli Roblox kan? Mau. Aduh. Orang kaya baru gitu guys, norak. Jadi Reza ini, dia tuh nggak punya penghasilan dari klinik. Karena Reza si Ratu Flexing, kan dia nggak terima tuh katanya ngomong di DPR RI Komisi 9. Saya dibilang flexing. Lu bukan flexing, lu Ratu Flexing. Saya waktu di review produk saya diparodiin. Yang marodiin duluan lu. Jangan pada lupa ingatan tuh gerombolan sirkus. Jejak digital masih banyak. Udah bagus tuh diterima di Komisi 9. Pakai bohong lagi. Pakai mukanya si Reza dimelas-melasin. Udah muka lu udah begitu aneh. Enggak usah lu digini-gini. Mukanya dia tuh gitu tuh. Udah di Komisi 9. Kan ada tuh di TikTok. Mukanya gini. Kenapa emang kalau gue jadi tersangka? Kenapa? Gue jadi tersangka juga tersangka terhormat. Bisa nggak kayak gue? Kasus belum sebulan, dipanggil tanggal 6 Februari. Sebelum 2 minggu udah dijadiin tersangka. Ada yang bisa nggak? Nggak ada, cuma gue doang. Lu pikir gue ditersangkain terus gue diem aja? Dari kemarin tuh gue diem ngurusin anak gue yang perempuan, ya. Gue nggak mau terpecah belah, karena gue kalau udah ngurusin satu persoalan harus fokus. Nah sekarang udah kelar, ya udah kelar semua. Gak tiap hari mulut ini nyerocos. Mulut ini nyerocos sudah ada waktunya, ada timingnya, nggak kayak gerombolan sirkus tiap hari nyerocos, entah apa yang diomongin. Alhamdulillah
Kenyang ya. Mana Julia? Sama celana jeans saya yang panjang dong. Kalau nggak yang tadi aja deh celana jeansnya. Baju buat pulangnya dari Ternate. Baju itu lagi. Ya baju itu lagi aja deh. Yang mana? Enggak deh, baju pulang. Baju pulangnya dong. Ini kan baju pergi. Celana dalamnya taruh di atas itu, di atas bajunya. Celana dalamnya taruh di atas bajunya. Terus baju pulang. Baju pulangnya mau yang apa? Pagi juga yang panjang aja. Kalau Mami mau kemana? Kami mau keluar sebentar. Adi mau pijit kan? Pijit lah. Tadi temenin sama itu sambil beli Roblox. Mau beli Robloxnya yang berapa? Aku nggak tahu. Yang ada yang maunya beli apa aja di Roblox. Duh, ganteng banget. Ganteng banget. Mau training lagi? Iya, tapi jangan terlalu tebal. Tapi panjang. Ah, Adek. Mau berapa? Ambil tisu dulu, ini lengket nih. Ambil tisu, cepat. Cepat, ayo cepat. Tuh tisunya. Nah, itu tisunya. Hey. Tuh. Sini, ambil aja ngelapin. Lengket itu. Kamu pasti lap mulutnya di sini ya. Biasaan. Kalau habis makan, ambil tisu. Lapnya pakai tisu. Waalaikumsalam. Sudah selesai makannya. Sudah. Ayo. Tapi itu Kak Julia. Mbak, ya boleh. Kak Julia di mana? Julia. Sini dulu. Mana iPad-nya? Cepat. Ayo, Ami ada. Mau ketemu orang. Di charger dulu. Sini sayang, beli dulu. Ambilin kartu kredit Ami. Ini ya. Iya ya. Masih. Ini di sini. Masih di charger. Di sini. Sudah sayang. Thank you ya. Kak Julia. Kok nggak nyala-nyala? Kasus yang tengah menyeret nama Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys menyita perhatian publik. Teranyar, Polda Metro Jaya telah menetapkan Nikita sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup hingga hasil gelar perkara. Seperti diketahui, interaksi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sering terlihat dalam berbagai unggahan di media sosial. Namun berkembangnya isu yang menyebutkan adanya aliran dana dalam jumlah besar hingga 4M kepada Nikita Mirzani membuat spekulasi merebak. Apakah transaksi tersebut tindak pidana atau sekedar pembayaran untuk endorsement? Nikita Mirzani mengklaim dana tersebut bagian dari kerjasama endorsement. Klaim tersebut menjadi perdebatan di kalangan warganet, hingga tak sedikit yang menyaksikan uang yang dikirim oleh Reza Gladys untuk biaya endorsement. Nikita sendiri merupakan pemilik sebuah produk skincare sehingga agak aneh jika Reza Gladys memberikan dana dalam jumlah besar hanya untuk promosi. Dugaan lain, dana tersebut berkaitan dengan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Publik apalagi mengetahui Nikita kabarnya kerap mendiskreditkan Reza Gladys di media sosial. Hal ini semakin memperkuat dugaan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arim, kembali menjelaskan kronologis berdasarkan hasil penyidikan bertolak belakang dengan penjelasan Nikita dan pengacaranya Fahmi Bahmid. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi telah mengantongi alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladys. Dengan adanya bukti-bukti yang telah dikumpulkan, proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku demi menegakkan keadilan. Kemudian ada juga bukti hasil ekstraksi barang digital dan pemeriksaan ahli jelasnya lagi. Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita juga dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.